Episode 2 dari The Escape of the Seven dimulai dengan Monet di bawah jembatan dengan bayi. Jin Mo tiba dan marah padanya karena memiliki bayi di sekolah. Dia mengatakan kepadanya bahwa seseorang bernama Ka tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Monet menangis dan khawatir tentang bayinya, yang hampir tidak bernapas. Jin Mo mengambil bayi itu dan berjanji untuk menelepon jika terjadi sesuatu. Di tempat lain, Dami tiba di rumah kakeknya, tapi dia tidak mengizinkannya masuk. Dia menginstruksikan Juran untuk tidak membiarkannya masuk. Di kantor polisi, Kang Kita dan Do Hyuk bertemu satu sama lain di lorong. Kang Kita berpura-pura berkelahi dengannya untuk membuatnya sendirian di sebuah ruangan dan berbicara. Dia meminta maaf karena tidak merawat anak-anak dan mengatakan kepada Do Hyuk bahwa seseorang berada di belakang Jin Mo dan dia menginginkan tanah Tebek Entertainment. Dia meminta Do Hyuk untuk mencari tahu siapa orang itu. Dia membisikkan sesuatu di telinga Do Hyuk dan meminta bantuannya. Monet tiba di rumah untuk saudara-saudaranya melecehkan ibu mereka. Kyung-soo meminta uang untuk membuat beberapa kegagalan penyelesaian, yang ia akan masuk penjara. Monet menghadapinya, dan mereka bertengkar. Kyung-soo mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki hari untuk mendapatkan uang, atau dia akan memberitahu dunia rahasianya dan menghancurkan mimpinya menjadi idola. Ibunya, Yoon Ji-suk, tuli. Dami masih berada di luar rumah kakeknya. Lahui melihat dari kejauhan saat dia berjuang untuk bernapas dan pingsan. Dia ingat kata-kata Lee Wei-su tentang kondisi jantungnya dan keluar dari mobil untuk menekan bel pintu. Juran menjawab bel pintu, dan ketika dia melihat Dami terbaring di luar gerbang. Dia ragu-ragu, tetapi seorang pembantu rumah tangga juga tiba di gerbang, dan dia bergegas memanggil ambulans. Juran memanggil orang tua angkat Dami ke rumah sakit. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Dami berjalan di tengah hujan untuk sementara waktu, dan itulah sebabnya dia pingsan. Mereka bertanya mengapa Dami ditemukan tidak sadarkan diri di luar rumah kakeknya, dan dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu untuk keluar dari Lahui. Dia mengatakan bahwa Lahui menggunakan Dami untuk memeras uang dari ketua. Dia pergi mencari Dami hanya untuk mendapatkan warisan dari ketua. Nanyang menceritakan kisah Lahui kepada mereka tentang kehilangan Dami di stasiun kereta bawah tanah dan telah mencarinya sejak saat itu. Juran tertawa terbahak-bahak. Juran menegaskan bahwa Lahui menggunakan Dami untuk mendapatkan investasi $100 juta dari ketua untuk memproduksi dramanya. Dia dalam kesulitan keuangan, jika kesepakatan gagal, perusahaannya akan bangkrut. Lahui tiba di rumah sakit, dan pada awalnya, dia acuh tak acuh terhadap Dami. Tapi dia memasang wajah aktingnya ketika dia melihat ketua, Kang Kita membantu Do Hyuk melarikan diri dari polisi. Di rumah sakit, Lahui terus memasang fasad di depan ketua, membuatnya meminta Dami untuk tidak pernah menghubungi orang tua angkatnya lagi. Dia menggunakan investasi ke dalam drama Lahui sebagai alasan untuk membuat Dami tidak menghubungi orang tua angkatnya. Dia setuju dengan tuntutannya. Jin Mo memanggil Monet untuk memberitahunya bahwa bayinya meninggal dan meminta agar dia tidak lagi menghubunginya lagi. Pada saat yang sama, seorang idola terkenal tiba di audisi, membuat peluang Monet menang tipis. Dia, bagaimanapun, memiliki kartu as di lengan bajunya. Selama audisi terakhir, lampu padam, dan Monet menggunakan kesempatan untuk mengungguli kontestan lain dan memenangkan audisi. Berbagai rumah hiburan berjuang untuk merekrutnya. Ketua Bank Chilsung tiba di lokasi yang tidak diketahui dan melaporkan kepada seorang pria misterius tentang mengikuti perintahnya dan menekan bank untuk bangkrut Kang Kita Tebek Group. Pria itu menghadiahinya dengan dokumen rahasia dari Korea Land Corporation. Kembali ke rumah, ia memberi Lahui $20 juta sebagai investasi dalam dramanya dan $30 juta sebagai hadiah untuk Dami. Do Hyuk pergi mencari Jin Mo di sebuah bar, di mana dia menemukan No Pyong-hee. Di tempat lain, Lahui mendekati Monet selama latihannya di sebuah studio yoga. Lahui memberitahu Monet bahwa dia tahu dia memotong lampu selama audisi, itulah sebabnya dia menyukainya dan ingin membuatnya terkenal. Sutradara menemukan rumor tentang Monet. Dia mengontrol pengganggu di belakang layar di sekolah dan melahirkan di ruang seni sekolah. Sutradara ingin dia membuktikan bahwa rumor itu salah, atau dia akan menunda penampilannya sampai mereka yakin. Monet berpikir Dami mungkin telah menumpahkan rahasianya. Dia memberitahu Jin Mo tentang hal itu dan meminta bantuannya.
Dia berencana untuk menggunakan bukti tidak langsung yang dia miliki untuk menciptakan desas-desus tentang Dami untuk mengubah nama orang yang melahirkan di sekolah dari Mone menjadi Dami Jinmo menggunakan Jo Yong-jo dan Hang Mendu untuk menghasilkan berita palsu tentang Bang Dami. Berita itu menyebar ke seluruh media sosial, dan Dami mulai menerima ancaman pembunuhan. Sekolah mencoba untuk sampai ke dasar cerita, tetapi Myungji menghentikan mereka, mengatakan bahwa dia menyaksikan Dami melahirkan dan bahwa langkah penting adalah mengadakan komite disiplin dan mengusir Dami. Kepala sekolah setuju dengan sarannya. Tapi mengapa Myungji membenci Dami? Pada hari pertamanya di Myeongju Girls High School, dia menceritakan percakapan Myungji dengan guru olahraga, yang juga merupakan putra ketua sekolah. Mereka berbicara tentang menjalin hubungan, tetapi guru olahraga sudah menikah, dan dia berbohong tentang bercerai. Myungji telah mengatakan kepadanya bahwa dia hamil dan ingin bertemu orang tua dan menikah, tetapi guru olahraga membuangnya dan memintanya pergi ke rumah sakit untuk aborsi. Jika istrinya tahu, Myungji akan menjadi perusak rumah. Dami menghadiri komite disiplin, dan mereka yakin bahwa dia melahirkan. Dia mengatakan kepada mereka untuk membawa Mone untuk diinterogasi karena dia adalah satu-satunya yang dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Mone berada di LH Media, menandatangani kesepakatan dengan Lahui. Dia berbohong tentang keluarganya, mengatakan ibunya berada di Amerika Serikat dan telah memiliki pembantu rumah tangga yang merawatnya sejak dia masih kecil. Tentang usianya, dia mengklarifikasi bahwa dia harus mengulang sekolah menengah setelah kembali ke Korea dari luar negeri. Do Hyuk mengetuk kamar Yan Min di klub dan sengaja mendengar mereka mendiskusikan pembingkaian Dami. Dia menghadapkannya di kamar kecil dan menjatuhkannya. Di tempat lain, Dami menghadapi Mone di studio tari. Dia memintanya untuk mengaku melahirkan, tetapi Mone tidak berniat melakukannya. Dia memohon padanya berpura-pura menjadi temannya dan memintanya untuk beberapa waktu lagi. Dami memberinya satu kesempatan lagi untuk datang ke sekolah keesokan harinya dan mengatakan yang sebenarnya. Do Hyuk membuat Jinmo mengaku mempekerjakannya dan menjebak Kang Kita, tetapi antek-anteknya campur tangan sebelum dia bisa membuatnya berbicara tentang apa yang Jinmo lakukan pada Dami, dan mereka harus melarikan diri. No Pyonghee memikat orang-orang itu pergi dan menyatukan kembali Do Hyuk dengan keluarganya. Dia memintanya untuk membawa rekaman itu ke polisi dan membersihkan nama Kang Kita. Kakek Dami membawanya ke Juran sehingga dia dapat menjalankan tes untuk membuktikan apakah rumor itu benar atau tidak. Seperti yang diharapkan, Juran berbohong tentang hasilnya, dan kakek mempercayainya. Ternyata Mone pergi ke rumah sakit menggunakan nama Dami untuk meminta aborsi. Juran mengumumkan bahwa dia hamil. Berita kehamilan palsu Dami semakin tidak terkendali. Yongjo dan Mendu masuk ke rumah orang tua angkat Dami selama siaran langsung di saluran mereka, berniat untuk mengungkapkan pria Dami. Mereka telah mengambil foto Lee Wei-su memeluk Dami di luar sekolah dan sekarang menyebarkan berita bahwa ayah dari anak yang dia lahirkan adalah ayah angkatnya. Mereka memohon polisi untuk menyelidiki masalah ini. Lahui mengamuk dan menamparkan Dami meskipun dia tahu berita itu bohong. Dia mengatakan kepadanya bahwa tanpa uang kakeknya, Dami bukan apa-apa, dan perusahaan Lahui dan hidupnya juga tidak akan berarti apa-apa. Tiba-tiba, Dami bertanya pada Lahui mengapa dia meninggalkannya. Dia tahu bahwa Lahui tidak kehilangan dia di kereta bawah tanah, tapi dia sengaja meninggalkannya di sana di jembatan. Dia bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya kepada kakeknya dan memastikan Lahui tidak mendapatkan uangnya. Lahui mencekik Dami dan melemparkannya ke tangki ikan. Dalam adegan berikutnya, sekelompok orang berlari menuju suatu tempat di mana Benny yang dibeli Mone untuk Dami terlihat di tanah dikelilingi oleh semburan darah.